doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li سألني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت إني نويت التعلم لإعلاء Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama khidmata syekhil imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhah. I'lam urusiro anna wahidan ing satuhune wong siji minat talabatil mutaqaddimina saking wong kang golek ilmu al mutaqaddimina kang padha dingin kabeh lazama hale netepi khidmatas syaikhi ing ngeladini guru al-imami Imam Zainuddin kang dadi pepaese agama Hujjatil Islami kang dadi dalile Islam Abi Hamid rupane Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu qaddasa mugi bersihaken Allahu sapa Allah ruhahu ing roe Abi Hamid washtaghala lan ketungkul sapa wahid
sapa wahidan wastaghala lan ketungkul sapa wahidan bitahsili kelawan ngasilaken bitahsili kelawan ngasilaken wa qiraatil ilmi lan maus ilmu wa qiraatil ilmi lan maus ilmu alaihi ing atase Abi Hamid alaihi ing atase Abi Hamid hatta jamaah hingga ngumpulaken sapa wahidan hatta jamaah hingga ngumpulaken sapa wahidan daqaiqul ulumi ing lembute pira-pira ilmu daqaiqul ulumi ing lembute pira-pira ilmu wastakmala lan nyempurnaaken sapa wahidan fadailan nafsi ing fadilae awak fadailan nafsi ing fadilae awak summa innahu summa moko kari-kari satuhune wahidan tafakkara mikir-mikir sapa wahidan yauman ing dalem siji dina yauman ing dalem siji dina fi hali nafsihi ing dalem tingkae awake wahidan wa khatara lan krentek ala balihi ing atase atine wahidan wa qala lan ngucap sapa wahidan inni qara'tu anwa'an minal ulum inni satemene ingsun qara'tu wis maca sapa ingsun qara'tu wis maca sapa ingsun anwa'an ing pira-pira werna anwa'an ing pira-pira werna minal ulumi saking pira-pira ilmu wa saraftu lan gunakaken sapa ingsun wa saraftu lan gunakaken sapa ingsun royana umri ing api-apike umur ingsun ing api-apike umur ingsun ala ta'allumiha ing atase sinau ulum ing atase sinau ulum wa jam'iha lan ngumpulaken ulum wal ana lan saiki yang bagi sayukjo li kadue ingsun an a'lamah ing yen to weruh sapa ingsun ayyu nau'iha ing endi-endine wernane ulum ing endi-endine wernane ulum yanfa'uni kang manfaat apa ayun ing ingsun
yanfa'uni kang manfaat apa ayun ing ingsun godan ing dalam isuk. Godan ing dalam sesuk. Wa yu'annisuni lan nyenengaken sapa ayun ni ing ingsun. Lan nyenengaken apa ayun ni ing ingsun fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Wa ayyuhalan endi-endine ilmu atau ulum lan endi-endine ulum la yanfa'uni kang ora manfaat apa ayun ing ingsun. Kang ora manfaat apa ayun ing ingsun hatta atrukahu hingga ninggal sapa ingsun ing ayun hingga ninggal sapa ingsun ing ayun kama kaya keterangan kala kang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma duh Gusti Allah a'udzu nyuwun pangreksa kula nyuwun pangreksa kula bika kelawan tuan min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat apa ilmin fastamarrat moko nuli tetep hadhil fikratu apa ikilah fikiran hatta kataba hingga suratan sapa ahad ila hadratis syekhi maring ngersane syekh hujjatil islami kang dadi hujjah Islam Muhammadin Al-Ghazali rupane Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Istiftaan krono amri fatwa. Wa sa'alahu lan takon sapa ahad masaila ing pira-pira masalah wal tamasalan jaluk sapa ahad sapa wahid atau ahad nasihatan ing nasihat wa du'aan lan doa. Kala ngucap sapa wahid wa in kana musannafatus syaikhi wa in kana senajan ana musannafatu apa pira-pira karangane syekh kal ihya'i kaya kitab ihya wa ghairihi lan liyane ihya tashtamilu iku mengkuh apa ihya wa ghairihi ala jawabi masaili ing atase jawab masalah ingsun.
Lakinna tetapi ne maksudi utawi tujuan ingsun ayyak tubah iku yen to nulis asy-syaikhu sapa syekh hajati ing hajat ingsun fi waraqatin ing dalam pira-pira lembaran ing dalam pira-pira lembaran takun ana apa waraqat ma'i iku ing dalam sertane ingsun muddata hayati ing dalam mangsa urip ingsun wa a'malu lan ngamalaken sapa ingsun bima kelawan barang fiha kang tetep ing dalem waraqat muddata umri ing dalam mangsa umur ingsun fakataba maka nulis asy-syaikhu sapa syekh hadhir risalatah ing ikilah risalah ilaihi maring wahidan fi jawabihi ing dalam jawab syekh wallahu a'lam. Jadi di sini menerangkan tentang asal muasal beliau mengarang kitab Ayyuhal Walad. Ternyata dari muqaddimah ini kita tahu asal usul keluarnya karangan beliau yang bernama kitab Ayyuhal Walad ini. Diceritakan anna wahidan minat thalabatil mutaqaddimin, bahwasanya ada satu orang minat thalabati, seorang santri. Thalabati ini orang yang mencari ilmu. Katakanlah kalau sekarang santri. Ada seorang santri al-mutaqaddiminah di zaman dahulu kala, yang mana santri tersebut lazamah netepi senantiasa khidmat asy-syaikh, senantiasa berkhidmah kepada gurunya. Berarti ini selalu sering atau seringkali berkhidmah kepada gurunya, karena memang khidmah kepada guru itu salah satu kunci manfaatnya sebuah ilmu dan barokahnya sebuah ilmu. Al-khidmatu miftahul barakah, kan seperti itu, ada ungkapan seperti itu. Santri ini senantiasa berkhidmah kepada gurunya, yaitu Zainuddin, seorang guru yang menjadi perhiasan agama, alim, saking alim menikah, menjadi perhiasan agama Islam. Juga julukannya, lakopnya Hujjatul Islam, menjadi hujjahnya agama Islam, menjadi dalilnya agama Islam. Namanya adalah Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qaddasallahu ruhah min. Washtaghala, dan santri tersebut ketungkul, sibuk, selalu disibukkan bitahsil, untuk mutalaah, belajar, wa qiraatil ilmi, dan membaca ilmu-ilmu. Jadi muridnya beliau ini yang berguru kepada Muhammad Al-Ghazali, kerjaannya selalu disibukkan dengan belajar dan menghasilkan ilmu alaihi, kepada gurunya. Hatta jama'a daqaiqul ulum, hingga mengumpulkan
jenis-jenisnya ilmu yang lembut atau kelembutan ilmu, sudah sampai merasakan yang namanya lazzatul ilmi, manisnya menjadi ilmu. Kan banyak kalau kita melihat kitab-kitab di muqaddimahnya kitab itu biasanya ada di hasyiyah atau catatan pinggiran itu yang menceritakan bagaimana kehidupan seorang musannif yang sampai ke tingkatan lazzatul ilmi, manisnya mencari ilmu. Sampai ada yang 4 hari lupa, gak mandi, gak sholat, gak tidur gara-gara fokus nulis karangannya, kitabnya. Itu sudah sampai merasakan yang seperti itu. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan terhadap kebaikan-kebaikan jiwanya. Ini kan santri nega. Santri saya cerita kanto nega. Summa innahu, kemudian tafakkara yauman, suatu hari si santri ini berpikir, merenungi fi hali nafsi, tentang keadaan dirinya. Ampun abid muntuk, ampun abid asekolade beliau. Dipikir, wa khatara ala balihi, dan juga ada suara dari hatinya. Wa qalah, kemudian santri tadi berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum. Ini yang difikirkan dan yang dibisikkan oleh hatinya. Inni qara'tu anwa'an minal ulum. Saya sudah membaca berbagai macam jenis ilmu, mulai dari tingkatan sipir, tingkat 0, sampai tingkatan ihya. Saya sudah banyak belajar ilmu. Wa saraftu ray'ana umuri, dan aku telah gunakan sebaik-baiknya umurku ala ta'allumiha, untuk mengkaji ilmu tersebut, untuk mempelajari berbagai macam jenis ilmu tadi. Wa jam'iha, dan mengumpulkannya. Wal'an, semangken yang bagi li an a'lama ayyu nau'iha yanfa'uni, semangken harusnya saya tahu ilmu yang mana yang bermanfaat untukku. Godan, besok. Wa yu'annisuni fi qabri, dan ilmu yang mana yang bisa memberikan ketenangan kepadaku kelak di kuburan. Nah, ini diceritakan, ini sudah lama mondok, bahkan kegiatan sehari-harinya selalu sibuk untuk mempelajari ilmu, sehingga beliau bertafakkur, memikir-mikir tentang keadaan dirinya. Kula pun abid muntuk, pun banyak ilmu pun saya terbi kula, mulai dari nahwu, sorob, tauhid, balaghah, dan berbagai dan lainnya sudah. Kemudian terbesit di hatinya, dari sekian banyak ilmu yang telah saya pelajari, ilmu yang mana yang bermanfaat kepadaku. Ini harusnya juga terlintas di hati kita. Saya sudah mondok sekian tahun di sini, mempelajari ini. Ilmu mana yang manfaat kepadaku? Apakah pelajaran ini? Apakah ini? Apa ini? Harus terlintas. Karena ini yang terjadi kepada salah satu santrinya Muhammad Al-Ghazali. Ilmu mana yang bermanfaat kepadaku kelak, dan juga sebagai penenang di kuburanku, ilmu sekemah. Dan juga saya harus tahu ayyuha la yanfa'uni, ilmu mana yang tidak manfaat untukku, hatta atrukahu, sehingga akan saya tinggalkan ilmu tersebut. Kama qol, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ini doanya Nabi. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi memang Nabi Muhammad saja meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini kan berarti kalau kita memiliki ilmu dan ilmu kita na'udzubillah tidak dijadikan manfaat, kan berarti ini malapetaka besar. Karena apa? Karena sekelas Rasulullah saja berdoa agar ilmunya dijadikan bermanfaat. Nah, ini yang ditafakuri oleh salah seorang santri tersebut. Kira-kira ilmu yang mana
yang kelak menjadi penenang di kuburanku, dan juga yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Karena saking terusnya merenung, fastamar hadhil fikrah, sehingga pikiran tadi terus menghantuinya. Ilmu sekamai pikir-pikir tak pangkik, ilmu masih manfaat kagula, masih tak manfaat kagula, terus menghantui pikiran tersebut. Hatta kataba ila hadratis syekh, sehingga santri tersebut mengirim surat, menulis surat kemudian dikirimkan kepada gurunya. Berarti santri ini pun boyong. Pun boyong lastari munduk ambu. Kemudian dia berpikir ilmu mana yang bermanfaat kepadaku dan yang tidak bermanfaat. Akhirnya beliau, si santri tadi, menulis surat yang dikirimkan kepada gurunya. Kalau tidak boyong kan harus langsung saja minta nasihat. Ini kan sudah boyong, jadi ngirim surat, nulis surat dan dikirimkan kepada gurunya. Apa isi suratnya? Istiftaan, untuk meminta fatwa, untuk minta bela. Wa sa'alahu masailah, dan juga menanyakan terkait masalah-masalah yang dihadapinya di dalam kehidupannya, baik sosial atau pribadi, ubudiyah atau uluhiyahnya. Wal tamasa nasihatan, dan juga meminta nasihat, meminta wejangan, meminta petunjuk kepada gurunya, wa du'aan, dan juga meminta doa. Ini yang juga harus kita terapkan. Benih kerokun antar ke guru kita, cuma minta, ya wahai guruku, dak gimana kah kebadan kula nika serebek. Wala hanastare oleh barokan ajunan kula bisa soki. Bukan cuma itu yang perlu kita minta kepada guru, tapi minta fatwa, minta badain. Kemudian menanyakan suatu solusi dari beberapa masalah yang dihadapi, dan juga minta nasihat. Nah, memang penting aneh kan kena. Kita dekat dengan ulama itu memang penting. Karena apa? Karena ada salah satu keterangan, kalau gak keliru, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu pernah bermimpi Rasulullah, dan di dalam mimpinya itu juga ada 4 sahabat, dan juga di pinggirnya Rasulullah ada salah satu umatnya. Beliau ini bermimpi Nabi ini sedang berbicara dengan Nabi Musa. Tentang Nabi Musa ini iktirad, menanyakan suatu masalah kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu dulu pernah bersabda, ulama ummati ka anbiya ibni Israil. Bahwasanya tang ulama ariyah tingkat nah paden sama saja dengan para nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa klarifikasi, bener ajunan atau bunga nikah, bahwasanya ulama dari umat ajunan nikah setara tingkatannya kelaban nabi-nabi Bani Israel, yang Nabi Musa dan seterusnya, Sulaiman, banyak nabi-nabi Bani Israel. Nabi Muhammad mengiyakan. Kalau begitu, singkat cerita, kalau begitu saya ingin mengetes salah satu ulama sampean, kayak apa kualitasnya. Saya penasaran kok sampai tingkatannya sama seperti keambia ibni Israel, seperti halnya para nabinya Bani Israel. Nah, ketepatan yang ada di dalam mimpinya Abdul Abbas Al-Mursi ini, yang ada di pinggirnya beliau itu ketepatan Imam Ghazali yang ngarang kitab ini, sekaligus Sahibul Ihya yang ngarang kitab Ihya. Banyak karang nah, lebih 100. Ada yang mengatakan 116, ada yang mengatakan 126 karyanya beliau. Alim lah karang kena. Karena saking alim sampai juluk naga selakopnya julukannya Hujjatul Islam. Hujjah agama Islam. Dalil agama Islam. Silahkan mun sampean ngetes ngereng nika umat pula ngetes. Akhirnya maju saatnya Imam Ghazali ini kan. Maju, kemudian Nabi Musa izin untuk menanyakan umatnya beliau, dan kemudian juga Imam Ghazali izin kepada Rasulullah untuk menjawab pertanyaannya Nabi
Musa. Itu Nabi Musa tanya, teronget tes apa onggu enah ulamaan umat Nabi Muhammad nikah alim sehingga setara dengan para nabi Bani Israel. Akhirnya saya tanya gini kak, ternyata ini kan mau ngetes Nabi Musa. Tesannya para nabi ini kesimpel. Ujian ini saya tesaki untuk mengetahui kualitas seorang ini kesimpel. Kisaran ujian sampean nggak sah. 6 dari saran nggak sah. Saya tanya Aki nih kak, hanya untuk mengetahui kualitasnya saja saya tanya Aki, Mas Muka. Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Imam Ghazali. Mas Muka saya nyaman kake. Siapa nyaman kake? Imam Ghazali adabu ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nyaman lagaran Muhammad, abana Muhammad, mban Muhammad, lahir di kota Al-Ghazali. Langsung tegur bi Nabi Musa. Bukan kira tak layak berarti. Kakire bener ulama dan ulama umat Muhammad bener. Nah, orang-orang di sekitarku memanggilnya seperti itu. Saya katanya ulama. Berarti kakek tak layak menyandang gelar statusnya sama dengan para nabi. Mak bisa seneka. Iya, engkau kerawatannya nyaman kakek. Siapa nyaman kakek? Kakek jawab Muhammad. Apa nih jawabku ya? Tang bapak Muhammad nyaman. Tang emba nyaman Muhammad. Engkau lahir Al-Ghazali. Engkau tak tanya emban nah. Engkau tak tanya papan kakek. Engkau tak tanya kakek lahir di mana. Engkau kerawatannya nyaman kakek siapa? Kakek ternyata jawab acol-col emban bahkan ke bolo, papan ke bolo. Lahir ke bolo. Dia lahir di mana? Ya untungnya saya tanya Aki nih ke Imam Ghazali benih sampean. Sampean kan, oh iya jawab apa kok kan ya? Harus nurusin Kanjeng Nabi kan ya. Untung saya jawab nikah, saya tanyain nikah, saya tarap nikah, untung Imam Ghazali akhir izin kepada Rasulullah untuk menjawab. Oh ya silahkan. Dengan kecerdasannya Imam Ghazali membaca suatu ayat, yaitu menceritakan ketika di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Musa yang Allah bertajalli di bukit itu Tursina. Kan Allah bertanya, kisah surat Tuha mana beda kelera. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Jadi Nabi Musa entar kan cerita sini kan Nabi Musa kalaban cerita kasah Nabi Harun lebot padang pasir tengah malam. Kemudian melihat api di kejauhan. Kemudian Nabi Musa ngebala ke kanjan. Faqala li ahlim kusu inni anastu naral la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda kan dina. Engkau nyari petunjuk kada ke apa irwah. Siapa tahu engkau deki ngalak bisa ngalak sekoni sehingga dadi oncor ro embung. Akhirnya ternyata itu isyarah bahwasanya Allah memanggil Musa. Singkat cerita, ana rabbuka fakhla'na lagaika innaka bil wadil muqaddas itu. Engkau pangeran kakek Musa, becat sandalah. Dan kok milih kakek untuk menerima wahyu. Singkat cerita, Nabi Musa ini ditanyain oleh Allah, wa matil kabiyaminika ya Musa. Nabi Musa ini kan betongket di tangan kanan. Apa sebenarnya tangan kanan kaki Musa? Allah tanya. Jadi nang ayat ini kan Nabi Musa jawab, qala hiya asai atawakkau 'alaiha. Kemudian wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Oh ini ketongket ya Allah. Saya tangan kanan kula ini ketongket. Atau wakka alaiha tongkat rebi kulai kebai tumpuan tengah jalan. Wa ahusyu biha ala ghanami tongkat rebi kulai kebai nyari undaunan untuk akan embe. Pakan datang embe. Waliya fiha ma'arib ukhra ban kegunaan tongkat ini kebanyak sar ya Allah. Jadi Imam Ghazali ngucap ada bukan Nabi Musa. Nabi Musa pangeran atanya napa kembian. Wa matil biyamini ke ya Musa. Apa sebenarnya tanang kanan banjir? Kan sampean cukup jawab tongkat hei. Tongkat ya Allah. Kaki mi ngebolo are tongkat lebih kau kebai tumpuan jalan. Kebai ngingun nembe. Ben banyak faedahna. Mun sampean ne kalakaran cerdas sopan ke pangeran bener sampean aja jawab aneka tongkat. Mun kula pendenang kalau tak sopan kampean. Mbian tanya ke gula nyaman sera, gula jawab nyaman emba, nyaman nepak, nyaman kelahiran pendenang kempian gula.
Mun sampean langsung ke Allah. O matil ka biyaminika ya Musa, atanya apa boleh tanang sampean jelas aki cek banyak. Nah, kemudian Nabi Musa ternyata mengiyakan. Itu tingkatan ulama. Itu tidak keren bersabda dari Nabi, ulama ummati ke anbiya ibni Israel. Mangkana kula sareng sampean sebagai santri, sebagai tulab harus begitu menghormati terhadap para ulama. Itu salah satu cerita tentang hebatnya Imam Ghazali. Kembali ke sini, santri ini mengirim surat kepada gurunya untuk meminta fatwa, menanyakan solusi terhadap suatu masalah, dan juga meminta nasihat, dan tentunya sekaligus minta doa. Doanya nanti dijawab oleh beliau di akhir kitab. Jadi sekaligus oleh doa. Qalah, kemudian si santri tadi berkata, wa in kana musannafatu syaikhi kal ihya wa ghairihi tashtamilu ala jawabi masaili. Sekalipun karangan guru saya itu, karangan-karangan kitab guru saya itu seperti halnya ihya wa ghairihi dan lainnya, tashtamilu ala jawabi masaili, itu sudah mampu menjawab terhadap masalahku. Lakinna maksudi, tapi tujuanku adalah ayyaktuba syaikhu hajati. Gurunya Imam Ghazali langsung nulis seeto juak hida engkau. Fi warokotin, nanti tercipta suatu kitab takunu ma'i yang akan selalu bersamaku muddata hayati, di sepanjang hidupku. Wa a'malu bima fiha muddata umuri, dan aku amalkan kitab tersebut sepanjang hidupku. Tapi santrinya mengakui bahwasanya masalah yang saya hadapi, kemudian segala hal yang terjadi unek-unek di hatinya itu sudah terjawab di kitab-kitabnya beliau, seperti hanya kitab Ihya, kemudian kitab Bidayatul Hidayah, kitab dan lainnya banyak karangan beliau. Itu sudah mampu menjawab, tapi tujuan saya, kata muridnya, khusus, biar khusus untuk saya. Jadi nulis surat biar khusus untuk saya, yang mana nanti akan selalu bersama saya di sepanjang hidupku dan akan aku amalkan di sisa-sisa umurku. Insya Allah, jika Allah berkehendak. Kemudian fakadaba syekh hadhihi risalah. Tinggal saudara depak meminta fatwa dan meminta solusi suatu masalah, nasihat dan doa. Akhirnya ditulislah surat jawaban oleh Imam Ghazali. Ditulis. Kemudian terciptalah kitab ini. Jadi kitab nikah berdasarkan permintaan seorang muridnya. Seperti biasa, karena ulama zaman nambah iseng-iseng seperti kitab. Dan sering saya ceritakan pada ulamanya mana Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Punya teman satu alma mater namanya Imam Al-Auza'i. Keduanya ini berguru, bukan Imam Auza'i. Auza'i ini gurunya. Temannya Imam Malik ini Imam Lais. Ini berbeda masalah, jadi selalu kirim surat. Jadi Imam Malik ini ke tokoh sentral juga di Madinah, sedangkan Imam Lais ini tokoh sentral juga di Kufah, kalau gak keliru. Akhirnya ketika ada orang hijrah, di sini kok hukumnya halal di Madinah, ikut fatwanya Imam Malik. Padahal di rumah saya di Kufah ini hukumnya haram menurut Imam Lais. Ini kok berbeda? Akhirnya diselidiki, ternyata perbedaan masalahnya itu sampai terjadi 40 masalah lebih yang berbeda pendapat. Imam Lais hukumnya haram, Imam Malik hukumnya sunat. Berbeda pendapat, bahkan dari segi ijtihadnya. Akhirnya ngirim surat, Imam Lais ngirim surat. Aku denganmu berbeda dalam 40 masalah lebih. Ini argumen saya. Engkau ngokomen re halal, riak dalillah. Engkau ngokomen re wajib, riak dalillah. Kirim ke Imam Malik. Imam Malik ngirim surat balasan. Ya, tetilah kitab. Tetirat suratna ulama ini keteti kitab. Pon, iklam ngertiyo siro. Ayuhal walad. Hei anak lanang. Wal muhibbu, lan wong kang den demeni,
Wal muhibbulan wa kang den remene al azizu tur kang mulya. Atau Allah mugi mulyaaken Allah sapa Allah. Atau la mugi mulyaaken Allah sapa Allah bakokah ing urip sira bi taatihi kelawan taat ing Allah. Wasalaka lan ngambahaken sapa Allah. Wasalaka lan ngambahaken sapa Allah bika kelawan sira sabila ahibbaihi ing dalane pira-pira kekasihne Allah. Anna mansyuran nasihati satuhune nyumrambai nasihat. Setuhune nyumrambai nasihat yuktabu iku den tulis. Yuktabu iku den tulis min ma'dinir risalah saking jerone kitab risalah. Ai lan la sawab risalatun nabi. Maksudnya hadis ini. Tambahin risalatun nabi. Ai risalatun nabi. Ingkana lamun ono apa kelakuan qad balagha kaiku teman-teman tumeka ing sira ku teman-teman tumeka ing sira minhu saking ma'dinir risalah nasihatun apa nasihat fa ayyu hajatin laka fi nasihati fa ayyu moko utawi endi hajatin hajat laka iku tetep kadoe sira fi nasihati ing dalam nasihat ingsun fi nasihati ing dalam nasihat ingsun wa illam yabluka kalau di kitab punya saya kurang lamnya wa iyabluka tapi salah harus tamil lam karena yang di depan wa qad balaghah berarti setelahnya wa illam. Yang depan jika telah sampai, yang ini jika belum sampai. Wa illam yabluka lan lamun ora tumeka apa ma'dinir risalah ka ing sira fakul moko ngucapo sira fakul moko ngucapo sira li maring ingsun maza ing opo hasalta ngasilaken sira fi hadhihi sinina ing dalem ikilah pira-pira taun fi hadhihi sinina ing dalem ikilah pira-pira taun al madiyati kang wis lewat. Iklam ketahuilah ayuhal walad wahai anak laki-lakiku. Dadi beningan kuwi ayuhal murid lagi. Imam Ghazali kepada sandrinya bilang ayuhal walad ini menunjukkan kedekatan beliau seorang sebagai guru kepada sandrinya. Ayuhal walad wahai anak laki-lakiku wal muhibbuh yang tercinta al azizu dan juga mulia. Atau Allah semoga Allah memanjangkan baqaka umurmu. Bitaatihi dengan taat kepada Allah. Wasalaka dan semoga Allah menunjukkan bikah kepadamu sabila ahibbaihi jalannya para kekasihnya Allah. Jadi pertama beliau katakan kepada muridnya itu doa semoga Allah memanjangkan usiamu dalam ketaatan. Ini yang harus kita pakai ketika ada teman kita yang ulang tahun, benigrun atau Allah, semoga Allah memanjangkan umurmu. Tambah bi taatihi. Atau Allahu baqaka bi taatihi. Semoga Allah memanjangkan usiamu dalam ketaatan. Kan percuma mur lancang taat ke pangeran.
Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu jalannya para kekasihnya Allah. Anna mansyuran nasihah, sesungguhnya nasihat yang telah tersebar di luar sana, yuktabu, itu telah ditulis min ma'dinir risalah. Itu ditulis dari tambang, dari isian atau dari isinya risalah kenabian, hadis. Jadi semua nasihat itu bersumber dari hadis. In kana qad balagoka minhu nasihatun, jika telah sampai kepadamu risalah tadi atau hadis tadi, jika telah sampai kepadamu hadis tadi yang berupa nasihat, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka kebutuhan mana lagi yang kau butuhkan dari nasihatku? Munlah hadis yang berupa nasihat telah sampai kepadamu, maka apa yang kau butuhkan kok masih minta nasihat saya? Wa illam yablugka, kalau memang risalah kenabian belum datang kepadamu, belum sampai kepadamu, kamu belum tahu terhadap hadis tersebut, fakulli, maka katakan kepadaku, madza hasalta, apa yang telah kau lakukan fi hadhihi sinina, pada tahun-tahun al-madi yang telah lewat. Jadi caka serah mungkak kita mangki keterangan tentang nasihat dalam hadis, maka keboleh kang ko apa saya lakukan selama munduk. Ini kata-kata Imam Ghazali. Apa yang telah kau perbuat pada tahun-tahun yang lalu ketika kau mencari ilmu? Apa saya kelaku kakek waktu lamba kakek pondok? Mak tak tahu. Wan ayuhal walad, hei anak lanang. Min jumlati ma nasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salam. Min jumlati ma iku setengah saking jumlahe barang. Nasohakang baringi nasihat bihi kelawan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing ummate Rasulullah. Qauluhu alaihi salam utawi dawe Rasulullah, alamatu iku lafat alamatu iradillahi ta'ala. Alamatu iradillahi ta'ala utawi tetengere mingune rahmati Allah. Alamatu iradillahi ta'ala utawi tetengere mingune rahmati Allah anil abdi saking kaulone. Istighaluhu iku ngetungkulaken sapa Allah ing abad. Istighaluhu iku ngetungkulaken sapa Allah ing abad bima kelawan barang. La ya'nihi kang ora maidai apa ma ing abad. Wa inimri'in, la'alla sawab ada yang menulis wa innam ro'an. Wa innam ro'an lan sa'tuhune awa-awaan. Wa innam ro'an lan sa'tuhune awa-awaan. Zahabat kang ilang sa'atun apa waktune imro'an min umurihi saking umure imro'an, min umurihi saking umure imro'an fi ghairi ma ing dalem liyane barang, fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang den dadiaken, khuliqa kang den dadiaken lahu maring ma, lahu maring lahu maring imro'an. Berarti fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang den dadiaken apa ma. Fa'ilnya dhamir yang disimpan yaitu huwa. Lahu maring imro'an. Minal ibadati saking ibadah. La jadiru an tatula alai, la jadirun moko yektene
patut. Antatula apa yang to suwe. Antatula apa yang to suwe alaihi ing atase abad hasratu apa nelongsone abad. Hasratuhu apa nelongsone abad. Waman jawaza waman lan utawi sapane wong jawaza iku nglewati sapa man. Jawaza iku nglewati sapa man al-arba'ina ing umur 40. Al-arba'ina ing umur 40. Walam yaghlib lan ora menang. Walam yaghlib lan ora menang khairuhu apa baguse man ala syarrihi ngalahaken ing atase eleke man. Ala syarrihi ngalahaken ing atase eleke man. Falyatajahhaz ilan nar. Falyatajahhaz maka becik cawis-cawis sapa man. Falyatajahhaz maka becik cawis-cawis sapa man ilan nari maring neraka. Wa fi hadhihi nasihati lan iku ing dalem ikilah nasihat kifayatun utawe cukup li ahlil ilmi maring wong kang anduweni ilmu. Li ahlil ilmi maring wong kang anduweni ilmu. Ayyuhal walad min jumlati mana sahabihi Rasulullah. Wahai anakku, sebagian dari jumlahnya perkara yang mana Rasulullah memberikan nasihat ummatahu kepada umatnya adalah alamatu iradillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Ini nasihat pertama yang beliau tulis kepada santrinya tersebut. Alamatu iradillahi ta'ala, tanda-tandanya Allah memalingkan muka, tanda-tandanya Allah benci kepada hambanya, Allah berpaling menjauh dari hambanya, tanda-tandanya adalah istighaluhu bima la ya'ni. Allah menyibukkan orang tadi dengan sesuatu yang tidak berfaedah sama sekali, tidak manfaat sama sekali. Itu adalah tanda-tanda Allah sedang menjauh dari hamba tersebut. Teng-seledengan. Jadi yang dikerjakan, dia selalu disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Sobunggunan sekali nikah. Benar saya kesibukin nggak kini kamu loh. Sobung napa ki sobung manfaat sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali. Itu merupakan tanda-tandanya orang yang Allah menjauhinya. Ya, tinggal kita introspeksi, kita ini sedang didekati oleh Allah apa kita ini dijauhi. Kalau misalnya kita disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia, sobung nilai napan sekali, maka berarti saat itu kita sedang dijauhi oleh Allah. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman di kelas bahwasanya Imam Ghazali pernah berkata bahwasanya di dalam Islam itu ibadah cuma dua, yaitu ibadah zahir dan ibadah batin. Yang ibadah zahir ini dilaksanakan oleh fisik kita kayak puasa, sholat, zakat, itu anggota zahir. Dan yang kedua adalah ibadah batin. Ibadah batin ini yang disebut dengan niat. Jadi kalau niat kita meskipun kita bekerja, kalau niat kita untuk beribadah kepada Allah, maka sepanjang itu kita bukan melakukan bukan mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena pekerjaan yang kita kerjakan itu berdasarkan pada niatnya karena beribadah kepada Allah. Ngarek misalnya, karena ngarek lagi sape deke jual bangai kebayi nafkah ke anak ke bini, maka ngareknya juga dihitung ibadah. Ngarek lesoh tetedung tegal. Nah,
Dia berangkatnya niat untuk ngarek sape dekik sape nikah mana jual nikah parengaking kena fakoh kepada istri dan anak-anak saya dan keluarga saya. Maka juga dihitung pahala. Jadi ngareknya bukan sia-sia. Koror tengere, reben tibi saya re. Menemukan yang lain-lain cerita. Jadi di dalam segala aktivitas kita, kalau didasarkan pada niat atau digantungkan kepada Allah, maka bukan sia-sia, bukan yaknihi, tapi memberikan pemanfaatan kepada kita. Kan sampean di hadis andalan, innamal a'malu binniyat. Hadis saya hafal kan kro jadi ya. Tapi bagus tembang tapal sekalian kan. Jadi lakaran bener kan bahwasanya di dalam Islam nikah tak ruwet, ibadah nikah cuma dua, ibadah zahir, ibadah batin. Zahir ini ya zahiriyah ini pakai jasad kita kerjanya, salat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ini kan jasad. Makanya di dalam ibadah Islam niat ini pasti menjadi hal yang paling utama. Contohnya salat, meskipun khusyuk kalau gak ada niatnya, dak gunan. Apa sah Ramadan? Ulama madzhabil arba'ah sepakat mun orang tanya tak sah pasan teka tateur sare. Barang kroniya talaffuz kemudian mahallun niat fil qalbi kan gampang kan. Tapi teh laksanaki karena niat ini menjadi intisari dalam ibadah tak sah. Awudu sampean tapi tak niat dak gunan tareng karo agajek macam wah. Mun tak ada niat kan agajek sampean. Macam wah, macam tanah ngapa gunan? Si ada penawan itu ada teman con. Ada apa nih becoy. Kan kerja tapi karena ada niat pekerjaannya menjadi nilai ibadah. Makanya niat itu rata-rata rata-rata bersamaan dengan pekerjaannya. Wudu bersamaan dengan membasuh muka. Tayamum bersamaan dengan memindah debu kepada wajah, ke telapak tangan, akan ke tangan. Salat bersamaan dengan takbiratul ihram. Rata-rata. Tapi muntai kelakon niat nikah tak sah. Pas Ramadan malam sampai tak niat mangken kurang di lapar. Kecuali pas setak bareng di pekerjaannya. Kalau pas nikah pas Ramadan niatnya harus dari malam. Sebelum imsak. Kan kita apa sesampean? Cuma itu. Jadi semuanya tergantung niat. Potensi kita ini tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Mari kita konsep. Nah, pekerjaan yang sering kita laksanakan, aktivitas yang sering kita laksanakan setiap hari, kita konsep sekiranya bernilai ibadah. Meletak masuk ke nikah, meletak masuk istighaluhu bima la yakni nikah. Biar tidak masuk kategori orang sing ngelakoni perkara sidik manfaat sekalian. Dan ini menjadi tanda-tanda Allah ikrad kepada kita. Allah menjauh daripada kita. Jadi sekiranya kita konsep segala aktivitas kita ini bernilai ibadah. Contohnya beni pasan ki, mun bekton pasan sepakat asaren ibadah, luar pasan. Asaren dastren duhur, mulai dekik engko bojang asar tak ngideh. Mulai khusyuk mare asaren. Tidurnya juga bukan bimalayak nih, tapi berdasarkan ibadah. Niat ini kalau ngolok kena. Makanya di dalam segala aktivitas kita niati ibadah seperti itu. Olahraga, mulai deki apa jeng, benekeng bulan-bulan lebur takro, benek lebur holi. Tapi niat ibadah kena. Kan bagus juga. Menggunakan kanjeng Nabi riadoh juga, olahraga juga. Olahraga jeren, panah kan ada hadisnya itu. Tapi menekan to ajaran kan wae termareng nenggak jaran. Wah, ana teh jaran, kan gua. Kita niati ibadah sehingga kita itu tidak masuk terhadap orang yang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena itu merupakan tanda-tanda Allah menjauh dari kita. Wa inna mra'an zahabat sa'atun mun pasirana orang seumur elang fi ghairi ma khuliqa lahu guna akidah selain sesuatu yang menjadi ketentuan baginya minal ibadah berupa ibadah la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka sudah selayaknya orang tersebut mengalami kerugian yang sangat panjang, rugi terus karena telah umurnya ini hilang tanpa melaksanakan ibadah kepada Allah.
Nah, ini yang penting. Wa man jawazal arba'ina. Ini ilmu baru ke kita. Barang siapa yang umurnya telah lebih dari 40 tahun. Alhamdulillah sampean tak ada Pak. Nah, ini kepada Pak Keren sepon lagi. Pasiran orang seumur lebih dari 40 tahun. Walam yaglib khairuhu ala syarrihi. Ban kebagus nikah tak bisa mengkalah terhadap kecobaan. Jadi menibung tempeng nikah umur 85. Nikah kelakon lagi banyak cobaan. Secara zahir kita sanggup hukumin secara batin nih. Secara zahir karena nahnu nahkumu bidzawahir wallahu bisara. Secara zahir ya tak salat. Secara zahir ya, secara penglihatan kita kan wallahu a'lam rahasianya apa deki apa aja nggak gimana. Tapi kita menghukumi secara zahirnya. Pada orang umur pun lebih dari 40 tahun. Tapi kebagusnya nikah tak bisa makalah kecobaan. Maka nikah Rasulullah nikah falyatajahhaz ilan nar. Oh, bukan sabda Nabi tapi Imam Ghazali. Falyatahajjaz ilan nar. Maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Mun pada orang umur 40 tahun lebih. Kelakuan bagus nikah ki sekonean tembeng kelakuan kecobaan atau benyan kelakuan kecobaan tembeng kelakuan kebagus maka tahu sama dengan malah fal yatahjahaz ilan nar siap ke neraka ya meskipun dekik beda taubat beda napa tapi Imam Ghazali ini berdasarkan faktanya berdasarkan umumnya kan seneka kan nang tenang jadi mulai umur 40 tahun lebih nikah tetandena sampean saya mungkin kita ada Pak. Tapi menikah mendeki umur 40 tahun lebih amal kebaikannya ini tidak mengalahkan amal kejelekannya, maka tahu sama dengan malayap siaplah. Bedai kelampin, bedai masuk ke koper, ini boleh oleh mangkat ke neraka. Fal yatajahhaz ilan. Nah. Mangkan tetan nomor 40 ini kena dari 35 tahun. Nikah umum lagi. Umur dari 35 tahun ke 40 nikah ada yang mulai berubah dari rambut pertama. Saya salah obu pote, obu celeng, tombu obu pote, sitong separuh kada. Maria 2 telo. Itu mengingatkan bahwasanya pun debu tanah. Parah. Makanya serah Imam Labusiri yang burda kasa. Nasihat masalah nasihat beliau menerangkan ini tahamtu nasihat syaibi fi adalin wal apa wasyaibu abadu fi nusinanit tuhami. Karena saking keras tang ate jawaban beliau. Oban nang tang cetak rek apa ringin nasihat kang kok engkok curiga kok oban deh. Jangan-jangan nasihat oban deh ada niat terselubung. Teti oban nih asli nasihat kana. Kepada yang tuan. Sampean kan tahu bang. Pak, oh benar sampean ini kena sehat. Apa cok? Bau mian ini. Bau tanah. Ini taham tu nasihat syaibi fi adalin. Saking keras tang ateh. Sampai oban apa ingin nasihat etang cetak. Engkau curiga. Ini kedai mana Imam Busiri. Padahal nasihat yang paling bersih dari niatan apapun. Wasyaibu abadu fi nusin anit tuhami. Oban nikalah nasihat yang paling tulus memberikan nasihat. Mun manusia mungkin ada unsur apanya, apa ingin nasihat ke kula sedang sampean, mungkin ada niat terselubung. Tapi mun oban ini tulus, tapi karena saking kerasnya hati kita menerima nasihat, jadi oban baik curigain. Mak curiga ke oban. Jangan-jangan keroco-ngoco. Andainya. Beda sahabatnya, kula toman lengki nang salah situ ngacara. Antuane. Anura nyariaki dalil segeran nyemir robu tak susah. Bana apa? Kula putih kabeh. Kula yang tak maca burda jere kana. Mun maca burda kan nisar. Oh bener sampean kan ndak iya. Harus nerangake ngene ke Pak Jamil. Karena Pak Jamil mentor burda nih kan. Karena sehat paling indah itu yang burda kasar.
Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi. Nasihat neka cukup da orang sandi ilmu. Ayyuhal walad wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Rahmanirrahim. Wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.